Aku mau ceritain satu kenyataan pahit dalam dunia keuangan di negara Indonesia. Kamu tahu nggak, masyarakat Indonesia itu tanpa sadar menyimpan aset dan hasil kerja kerasnya di salah satu bentuk aset yang paling lemah di Asia Tenggara, bahkan di Asia. Ya, aset itu adalah mata uang rupiah. Kedengarannya mungkin agak berlebihan. Percaya nggak? Kalau sekarang rupiah menjadi mata uang paling lemah di Asia Tenggara. Ada yang masih ingat nggak? Di 10 tahun yang lalu, nilai tukar dolar itu masih di angka 13 ribuan. Sekarang di 2025, 1 dolar udah sampai 16 ribuan. Bahkan, sempat nyaris 17 ribu. Artinya, dalam 10 tahun, daya beli rupiah terhadap barang luar negeri, khususnya dari Amerika itu melemah sampai sepertiganya. Tapi beberapa hari terakhir, kita sering melihat berita ekonomi dengan judul seperti rupiah menguat atau nilai tukar rupiah mengalami penguatan. Sekilas, berita ini terdengar positif, seolah-olah kondisi ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja. Tapi sebenarnya, apa sih arti dari penguatan rupiah itu sendiri? Apakah rupiah yang menguat benar-benar menandakan bahwa perekonomian Indonesia sedang kuat? Atau justru hanya mencerminkan kondisi pasar keuangan yang belum tentu terasa dampaknya bagi masyarakat secara langsung. Dalam ekonomi makro, nilai tukar bukan sekedar angka. Ia menjadi indikator penting yang menggambarkan kepercayaan pasar, stabilitas ekonomi, serta hubungan Indonesia dengan perekonomian global. Oleh karena itu, ketika rupiah mengalami penguatan, ada banyak faktor yang perlu kita pahami sebelum menarik kesimpulan. Video kali ini, saya, Aris Budiman, akan membahas materi tentang penguatan rupiah dari sudut pandang ekonomi makro, mulai dari apa yang sebenarnya terjadi, faktor-faktor yang berpengaruhnya, dan dampak bagi perekonomian Indonesia secara nyata. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke materinya. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Ada informasi dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang optimistis nilai tukar rupiah menguat di kisaran level 16.500 hingga 16.400 per dolar Amerika Serikat tahun depan. Dikutip dari Tarti hingga perdagangan Jumat siang tadi, rupiah menguat di 0,19% di level 16.617 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,27%. Sebenarnya, apa sih yang terjadi pada rupiah? Penguatan rupiah berarti nilai mata uang Indonesia meningkat terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Dalam konteks ini, rupiah mampu membeli lebih banyak dolar dibandingkan sebelumnya. Secara sederhana, ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap rupiah sedang meningkat atau tekanan terhadap rupiah sedang menurun. Dari sudut pandang makroekonomi, penguatan nilai tukar seringkali diartikan sebagai sinyal kepercayaan pasar. Ketika investor dan pelaku ekonomi global menilai bahwa fundamental suatu negara cukup kuat, mereka cenderung mempertahankan atau bahkan menambah kepemilikan aset dalam mata uang negara tersebut. Hal inilah yang mendorong rupiah mengalami penguatan. Namun, perlu ditekankan, penguatan rupiah dalam jangka pendek tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi real masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu melihat faktor-faktor pendukung di balik penguatan ini untuk memahami maknanya secara lebih komprehensif. Faktor yang pertama adalah cadangan devisa sebagai penopang stabilitas rupiah. Salah satu faktor utama yang mendukung penguatan rupiah adalah posisi cadangan devisa Indonesia yang relatif kuat. Cadangan devisa dapat dipahami sebagai simpanan aset luar negeri yang dimiliki oleh bank sentral, yang berfungsi sebagai alat tukar untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan ketahanan ekonomi nasional. Ketika cadangan devisa berada pada level yang tinggi, Indonesia memiliki kemampuan untuk membiayai impor, membayar utang luar negeri,
serta melakukan intervensi di pasar valuta asing jika terjadi tekanan terhadap rupiah. Kondisi ini memberikan rasa aman bagi investor. Mengapa? Karena menunjukkan bahwa Indonesia memiliki bantalan ekonomi yang cukup kuat. Dalam perspektif ekonomi, makro cadangan devisa yang besar mencerminkan ketahanan eksternal suatu negara. Artinya, meskipun terjadi guncangan dari dalam luar negeri, seperti keuangan global atau pelemahan ekonomi dunia, Indonesia masih memiliki ruang untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Selain cadangan devisa, ada peran bank dan arus modal asing. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar menjadi kebijakan moneter yang hati-hati dan terukur. Penetapan suku bunga acuan dilakukan dengan mempertimbangkan stabilitas inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pergerakan arus modal. Ketika suku bunga berada pada level yang relatif menarik dan inflasi terkendali, investor asing cenderung tetap menempatkan dananya di Indonesia. Hal ini membantu menjaga aliran modal masuk, sehingga tekanan terhadap rupiah dapat diminimalkan. Walaupun pada beberapa periode terjadi aksi jual oleh investor asing di pasar keuangan, stabilitas rupiah menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk menahan tekanan tersebut. Dengan kata lain, kebijakan moneter yang konsisten menciptakan kepercayaan pasar dan mendukung stabilitas nilai tukar. Meskipun demikian, penguatan rupiah tidak berarti bahwa perekonomian Indonesia sepenuhnya bebas dari risiko. Adapun risiko global dan batas penguatan rupiah saat ini dinilai memiliki ruang yang terbatas karena masih dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Penguatan dolar Amerika Serikat, kenaikan suku bunga global, serta ketidakpastian geopolitik dapat sewaktu-waktu menekan nilai tukar rupiah. Selain itu, perlambatan ekonomi global berpotensi menurunkan kinerja ekspor Indonesia. Jika surplus perdagangan menyempit, maka salah satu penopang utama rupiah juga akan melemah. Oleh karena itu, penguatan rupiah perlu dipahami sebagai kondisi yang bersifat dinamis dan tidak permanen. Dampak penguatan rupiah terhadap perekonomian. Penguatan rupiah memiliki dampak positif maupun negatif. Di satu sisi, penguatan nilai tukar dapat menekan harga barang impor dan membantu menjaga inflasi tetap terkendali. Hal ini menguntungkan sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor. Namun di sisi lain, rupiah yang terlalu kuat dapat menurunkan daya saing ekspor Indonesia. Produk ekspor menjadi relatif lebih mahal di pasar internasional, sehingga berpotensi menekan kinerja sektor ekspor. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan daya saing ekonomi. Sebagai kesimpulan, penguatan mencerminkan adanya stabilitas makroekonomi dan kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia. Namun, penguatan ini tidak boleh dipahami secara sederhana sebagai tanda bahwa seluruh masalah ekonomi telah selesai. Masih terdapat berbagai risiko global dan tantangan domestik yang perlu diantisipasi melalui kebijakan ekonomi yang tepat dan berkelanjutan. Semoga pembahasan ini bisa membantu kita memahami isu penguatan rupiah secara lebih kritis dan komprehensif dari sudut pandang ekonomi makro. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan ekonomi selanjutnya. Saya Arif Budiman pamit undur diri. Terima kasih guys.